Selamat malam Bapak Pendeta Erik, kakak-kakak dan teman semuanya. Puji syukur kita dan terima kasih kepada Tuhan yang telah mempersatukan kita sehingga kita dapat melakukan kebaktian pemuda remaja melalui Zoom pada malam hari ini. Kita akan mulai kebaktian ini dengan akan mengambil saat teduh. Ya, selesai. Mari kita nyanyi nyanyian pembuka yaitu Allah Sang Sanggup. Segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini kami dapat berkumpul melalui Zoom untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong sertai dan pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Sehingga kebaktian ini dapat berjalan lancar. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat saat ini belum bergabung bersama kami. Kiranya nanti dapat bergabung atau di minggu-minggu yang akan datang dapat bergabung bersama kami kembali. Ampuni kesalahan kami sehingga kami layak berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian sebelum firman. Ini aku Tuhan. Di saat dunia menolakku, ku tahu Tuhan menerimaku. Di saat tak satu pun inginkanku, ku tahu Tuhan
selalu bersinar. Ini aku, Tuhan, pakailah aku, Tuhan. Ku ingin selalu bermazmur bagimu seumur hidupku. Oke, siap. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu dalam sukacita dan juga di dalam syukur. Kami sungguh percaya penyertaan dan pimpinan Tuhan, dan bahkan di dalam kemudahan kami, anugerah dan berkat Tuhan selalu nyata. Dan kami boleh menatap masa depan kami dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu, dan biarlah Yesus Tuhan Sang Juru Selamat menyertai dan mencurahi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami dengar boleh dengan sungguh kami nyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan bersama membaca dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab memberikan judul Buah Pemberitaan Paulus. Begini katanya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan, pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, dan telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang tentu yang tidak kita pernah kenal. Ya, kita tidak pernah tahu siapa sih. Ya, kita tidak pernah mengerti siapa sih. Ya, pejabat pejabat itu, kita tidak tahu tuh. Ya kan? Tetapi saudara, nama orang bisa langsung terkenal
Dan orang pun juga bisa langsung dikenal oleh karena kebaikan. Ya, oleh karena perilaku. Jadi orang baik, oh tiba-tiba, oh si Anu melakukan jasa ini, oh pahlawan, oh jadi pahlawan. Jadi kita kenal, oh ya jadi ada pahlawan ya, namanya Anu. Tapi saudara, orang pun juga bisa terkenal dan dikenal oleh karena kejahatan. Apa yang kita kenal sekarang adalah cerita tentang atau peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh Freddy Sambo. Ini sekarang lagi ngetop. Ya, cerita Freddy Sambo di televisi, oh kita dengar Freddy Sambo. Di internet kita dengar, oh Freddy Sambo. Di majalah dan bahkan majalah Tempo membuat review ataupun juga pelaporan khusus tentang Freddy Sambo. Siapa Freddy Sambo? Oh, dia adalah Kadipropam, ya kepala divisi profesi dan pengamanan. Hebat. Bukan main jabatannya. Oh, jenderal bintang 2. Yaitu kan kalau orang untuk menjadi jenderal bintang 2 itu tentu tidak gampang. Ada perjalanan panjang. Ada karir yang harus ditempuh, ada jasa yang harus diberikan, ada prestasi yang harus ditunjukkan kepada negara dan kepada kepolisian, institusi polisi. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasusnya apa? Oh, kasus tentang terbunuhnya gitu ya seorang Brigadir J. Dalam dalam banyak cerita, dalam banyak versi, kita tidak pernah mengenal dia secara pribadi siapa. Tetapi ketika kita tahu namanya Anu, oh namanya adalah seorang Freddy Sambo, ternyata dia adalah tersangka pembunuh, maka karena dia adalah Kadipropam, jadi begitu besar namanya. Kasusnya begitu hebat, sampai Kapolri sendiri turun, membentuk tim khusus, sampai presiden pun juga ngomong 4 kali, dia untuk supaya benar-benar kasus ini digarap ataupun diselesaikan dengan baik. Saudara, ini mungkin menjadi pemberitaan seluruh Indonesia. Menjadi perhatian, bukan hanya Indonesia, mungkin dunia. Nama Freddy Sambo tiba-tiba lalu kemudian mencuat sebegitu rupa. Semua orang menyebut, semua orang mengikuti beritanya. Saudara, ya, orang terkenal bisa oleh karena kebaikan. Orang terkenal bisa oleh karena perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, tapi orang bisa terkenal juga oleh karena perilaku jahat. Ya, atau perilaku sesuatu yang tidak baik. Ya, karena itu saudara, kalau kita menjadi pribadi, ya setiap orang di sini kita semua punya nama. Ya, kita semua orang punya nama tentu. Lalu ketika kita semua punya nama, saudara, maka kira-kira orang ingin mengenali kita sebagai orang yang seperti apa. Kalau orang membicarakan kita, kira-kira orang akan membicarakan kita dari sisi apa? Apakah orang akan membicarakan kita dari sisi baik, kebaikan, perbuatan baik, sikap baik, prestasi yang baik, ya, atau pekerjaan-pekerjaan kita yang baik, atau orang pun juga bisa menyebut kita, ya, orang pun juga bisa menyebut nama kita sebagai pribadi yang kemudian yang jahat, atau pribadi yang tidak disukai, atau pribadi yang mengecewakan, atau nama yang membuat orang pun juga mungkin mentertawakan. Ada banyak hal, ya, pendapat-pendapat orang tentang kita. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca, maka Rasul Paulus menasehati benar bagaimana jemaat di Tesalonika. Ya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Ya, dari antara kamu, artinya saudara kamu sudah menjadi teladan, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang.
Apa yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus tentang jemaat di Tesalonika? Mereka memang sudah mengenal Allah, mereka sudah diteguhkan dalam iman kepada Tuhan, mereka sudah menjadi pengikut Tuhan. Nah, dalam kesetiaan dia mengikut Tuhan, ayat yang ketujuh, sehingga kamu menjadi teladan. Artinya kalau kamu menjadi teladan, berarti ada banyak orang yang kemudian berkata baik tentang jemaat di Tesalonika. Kalau menjadi teladan itu berarti ada sikap dan perbuatan-perbuatan baik dari jemaat-jemaat di Tesalonika ini, lalu kemudian menyebar katanya ya. Menyebar sampai ke Makedonia dan Akaya. Ada banyak orang yang lalu kemudian menjadi tersebar. Saudara, saya jadi teringat kepada kata Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Yang mengatakan begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Supaya dunia tahu, katanya. Ya, supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, orang akan tahu ya gitu ya. Tuhan artinya gini, kita sebagai orang Kristen, orang lain tidak membaca Alkitab loh. Orang lain tidak akan membaca Alkitab isinya apa. Tetapi orang lain akan melihat, orang lain akan membaca perilaku kita. Orang akan melihat, lalu apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan baik, maka dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya kalau kamu hidup dengan baik. Karena itu saudara, kita kembali ke ayat yang ketujuh. Sehingga kamu telah menjadi teladan bagi semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ayat ke-8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Gitu ya, oleh karena perbuatan-perbuatan orang-orang di Tesalonika ini, karena apa yang menjadi perilaku orang di Tesalonika ini, maka firman Tuhan bergema. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut. Ya kan? Nah, jadi oleh perbuatan-perbuatan baik orang-orang di Tesalonika inilah sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, renungan kita malam ini saya beri judul, ini gue. Ya kan? Nah, kalau orang Jakarta kan biasa kita makan, ini gue. Ini loh gue. Ya kalau gue sih, kamu sering nggak kalau ngomong sama teman, kalau gue sih orangnya, sorry ya nggak bisa. Kalau gue sih orangnya, ya apa ya, pokoknya enggak ya enggak, tidak ya tidak. Ya pokoknya kalau gue sih orangnya, gampang aja lah. Kalau gue sih orangnya, gitu kan, selalu orang menunjuk dan mengatakan, kalau saya, ini loh gue. Yang menjadi pertanyaan, saudara, ini gue, tapi yang ditunjukkan sikap yang seperti apa? Ini gue. Tapi yang kamu tunjukkan itu sikapnya baik atau enggak? Layak enggak untuk dikatai, untuk diobrolin, diomongin sama orang? Kalau ternyata perbuatan dan sikap kita adalah perbuatan dan sikap yang buruk, yang tidak mencerminkan kehidupan yang baik, maka orang akan mengatakan, ya lu ngapain juga sombong, ngomong beganang, begini, begonong, gitu, tapi sikap lu juga nggak lebih baik dari gue. Ya lu, ini gue, lu cuma sombongnya doang, tapi juga nggak ada apa-apanya. Ini gue, ya.
Sekarang kita merenungkan, saudara-saudara, kalau kita mengatakan tentang diri kita sendiri, sorry ya, semua orang harus ngomong mengenali dirinya sendiri. Ada orang yang mengatakan self-image, wah gaya ya, potret diri. Nah, kamu mengenali nggak dirimu sendiri? Ya, potret diri itu sampai sejauh mana kamu mengenali dirimu sendiri. Mengenali dirimu sendiri itu, misalnya Jonathan, ya Jonathan. John, kamu lahir di mana, John? Boleh dijawab, John? Nggak denger nih? Di Jakarta, Di Jakarta. Tanggal berapa, John? 3 Februari 2001. 2001. Nah, oke. Kata siapa, John? Kamu lahir di Jakarta. Kata mama saya. Kata mama saya. Ya kan, kamu lahir tanggal 3 Februari 2001. Kata siapa, John? Kata mamamu ya. Iya. Bahkan secara ekstrim gue menanya nih, pertanyaannya ekstrim nih. Apakah mamamu itu benar mamamu? Kata siapa? Ya kalau kamu sih gampang kita. Sekarang gampang ya. Kita tes genetik aja. Hmm. Gitu ya. Tapi saudara ada banyak orang, ada cerita kita di dalam cerita kita ini, kita pun juga nggak pernah tahu. Kata orang sih saya lahir di Bandung. Kata orang sih saya lahir tanggal ini. Kata orang sih bapak saya namanya ini. Kata orang sih ibu saya ini. Kata orang. Saya nggak sadar, saya nggak ngerti, saya tidak tahu siapa. Tapi orang kemudian mengatakan, dan mengatakan. Ya kan? Nah gitu, sehingga oh iya saya tahu saya ini. Begitu saya menjadi besar, ketika saya SD, saya lulus SD, tahu. Saya sekolah di mana, guru saya siapa. Gitu, saya lulus tahun berapa ketika kan anak-anak sekarang mah hebat. Bisa kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya kan? Saya nggak pernah lo kelas 7, kelas 6 aja udah dipecat, saya disuruh dikeluarin. Nah jadi kita pun juga, oh ya kita punya kesadaran. Karena itu saya bisa mengatakan, tapi ada sebagian orang kita nggak pernah tahu. Kata orang. Nah karena itu saudara, ketika orang mengatakan, siapa kita? Kamu siapa? Oh, saya Erik. Kamu siapa? Oh, saya orang tua dari 2 anak. Oh, kamu siapa? Bukan cuma itu. Tapi ketika orang mengatakan, kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu perbuat dalam hidup ini? Maka itulah yang kemudian akan dilihat, dinilai, ya kan? Apakah perbuatan kita ini baik? Apa perbuatan kita ini cocok? Apa perbuatan kita ini bagus? Atau perbuatan kita ini buruk? Ya kan? Kita bisa terkenal karena kebaikan. Kita juga bisa terkenal karena jasa kita. Kita juga bisa terkenal, misalnya siapa? Kamu mengenal namanya Nelson Mandela kan? Nama itu kenal kan? Meskipun kamu nggak pernah ketemu. Oh itu mah tokoh Afrika Selatan Pak. Itu kan yang tokoh politik apartheid. Itu kamu pun juga nggak pernah ketemu kan sama Mother Teresa, Ibu Teresa. Itu kan seorang biarawati yang melayani di Kalkuta. Oh ya, nggak pernah. Tapi saya tahu nama itu. Joko Widodo aja saya tahu. Presiden Republik Indonesia, wajahnya saya kenal. Saya nggak pernah ketemu. Itu. Tapi apa yang dia lakukan? Karena dia pejabat. Perilaku apa? Karena perilaku baik yang dia lakukan. Tapi kalaupun juga perilaku jahat, pasti akan terkenal. Ya, gitu kita akan terkenal. Oh, si Budiman. Gitu kan. Freddy Budiman, tokoh penjahat
narkoba ya yang dihukum mati. Bisa. Nah, saudara, ini gue. Judul kita malam ini. Ini gue. Kira-kira kamu seperti apa ya? Kira-kira kalau orang bercerita tentang kamu atau tentang diri kita sendiri, kira-kira apakah orang akan berkata tentang kebaikan kita atau orang akan berkata-kata tentang keburukan kita? Hanya kita yang bisa membuat citra diri kita menjadi baik adanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Mari teman-teman kita menyanyikan nyanyian respon firman, yaitu ajaran kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami, bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan pimpin kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, oh Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Amin. Dan ajaib jalan-Mu pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Oh Yesus.
Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Ya, untuk doa syafaat, mohon kesediaannya Bapak Pendeta Erik. Silakan Bapak Pendeta Erik. Baik. Nah, pinter aja. Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan dan pimpinan Tuhan. Saat ini kami boleh bersama bertumbuh dalam firman-Mu. Dalam kemudahan, bahkan dalam fajar hidup kami boleh merasakan kasih, penyertaan, dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap kami. Tuhan berkati saudara kami, Aldo, dalam proses belajar mereka. Tuhan pimpin, kami yakin dia boleh menjadi anak remaja yang mendengar suara Tuhan. Tuhan juga menyertai saudara kami, Jericho. Tuhan berkati dia, sertai dia, dan ketika dia pun juga bertumbuh sebagai anak remaja dan pemuda, tuntunan dan penyertaan Tuhan juga boleh jadi nyata. Sertai saudara kami pun juga Alfredo Gurning, berkati dia, penyertaan dan pimpinan Tuhan, dan biarlah Tuhan juga boleh selalu tahu dan mendengar doa yang terungkap dari hati yang terdalam. Tuhan juga memberkati saudara kami Randy yang masuk kuliah, untuk tempat yang baru, sekolah yang baru, dunia baru, dan juga rekan-rekan yang baru. Tuhan tolong dia dalam dunia gaul, sehingga dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang kudus dan berkenan ke hadapan Tuhan. Tuhan juga menyertai saudara kami, Jonathan, dalam kesetiaan dia untuk melayani, memuji Tuhan, kesetiaan dia hidup bersama dalam Tuhan. Tuhan memberkati dia untuk apa yang dia boleh lakukan. Sehingga setiap karya dan pekerjaan dia yang sederhana sungguh boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga saudara kami Amara dan Andrian. Ya, meski mereka jauh ada di Semarang, tapi kami yakin, kami percaya bahwa kasih Tuhan boleh menyertai. Sehingga mereka boleh selalu disatukan hati dengan kami yang ada di Jakarta. Kami percaya Tuhan, jarak tidak pernah memisahkan kami. Tapi kami boleh selalu ada di hati dan saling menjadi dan dikuatkan untuk selalu menjadi satu dalam persekutuan. Karena itu Tuhan Allah Bapa, biarlah di saat ini Tuhan juga memberkati orang tua kami. Tuhan berkati juga ayah dan ibu ketika mereka bekerja keras, ketika mereka pun juga berusaha untuk mengasuh kami, mendidik kami, mampukan kami untuk membangun komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua, sehingga kami boleh merasakan anugerah dan berkat Tuhan melalui kehidupan orang tua kami. Berkati pekerjaan dan usaha mereka, agar melalui usaha dan pekerjaan mereka, kami pun juga diberkati dengan sukacita. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah melalui firman Tuhan di saat ini kami yakin bahwa kami boleh menjadi anak-anak yang selalu dipercakapkan dan dibicarakan tentang segala kebaikan kami. Tentang sikap kami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Inilah doa kami. Dalam nama Juru Selamat kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyi nyanyian penutup. Here I am, O Lord. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin,
my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my words to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. And I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. I will go when you lead me. Father, lead me. I will go, I will follow endlessly. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Baik, saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Terima kasih. Kasih Bapa, Di dalam surga ku berterima
berterima kasih. kasih. Amin. Terima Oke. kasih. Terima kasih Bapak Pendeta dan teman-teman acara semuanya. Sama-sama Aldo. Makasih.